Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita kemarin. Sekarang kita sampai pada hak yang kedua dari 6 hak seorang muslim terhadap yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis ini umum mencakup segala undangan, apakah undangan makan, undangan ke rumahnya. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang wajib untuk dipenuhi hanyalah undangan walimah. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, kata Nabi SAW, faqad asallaha wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya memenuhi undangan walimah, ya walimah pernikahan, maka ini hukumnya adalah wajib. Hanya saja para ulama mengatakan jika ternyata ada uzur atau ada kemungkaran dalam walimah tersebut, maka seorang tidak wajib untuk hadir. Contohnya dalam walimah tersebut ternyata ada ikhtilat, campur laki-laki dengan wanita. Sementara kita tahu seorang wanita atau seorang ibu-ibu tatkala menghadiri acara walimah, maka dia berhias dengan seindah-indahnya. Dia bersolek dengan secantik-cantiknya, kemudian bercampur baur dengan lelaki, akhirnya dilihat oleh laki yang lain, bisa jadi dia tidak memakai jilbab, tidak memakai, terbuka auratnya. Maka dalam kondisi seperti ini seorang tidak wajib untuk menghadiri walimahnya. Jika dia tahu ternyata walimah seperti itu, maka dia datang sebelum walimah atau dia datang setelah walimah agar menyenangkan hati saudaranya yang mengundang, ya. Bisa sebelum walimah atau sesudah walimah. Kemudian misalnya kemungkaran yang ada, misalnya dalam walimah tersebut ternyata ada khamar, ada bir, ada wine yang disebarin, maka ini juga tidak boleh menghadiri acara seperti ini. Contohnya juga di antara kemungkaran yang ada di walimah, misalnya nanggap penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut diundang, kemudian joget-joget, kemudian menampakkan auratnya dan keindahan lekukan tubuhnya, maka ini juga tidak wajib bagi kita untuk hadir. Demikian juga misalnya ternyata dalam acara walimah tersebut yang diundang hanyalah orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak diundang, orang-orang sekitar tetangganya tidak diundang. Maka ini adalah syarat ta'am, makanan yang terburuk. Ya, kita tidak hadir dalam acara seperti ini. Demikian juga para ulama menyebutkan tidak wajib kita menghadiri walimah jika ternyata untuk ke acara tersebut butuh safar, ya, maka tidak wajib kita untuk menghadiri walimah tersebut. Namun yang perlu saya ingatkan, jika ternyata yang mengundang acara walimah tersebut adalah kerabat kita, ya, sepupu kita atau keluarga dekat kita, maka memang dari sisi walimahnya tidak wajib, tetapi dari sisi dia adalah kerabat, ya, maka kita hendaknya hadir. Kita khawatir kalau kita enggak hadir akan membuat dia marah, sehingga kita bisa terjerumus dalam memutuskan silaturahmi. Oleh karenanya kita melihat acara walimah dari sisi walimahnya dan juga dari sisi kerabat. Kalau kerabat maka kita berusaha menghadiri meskipun harus bersafar. Kemudian poin berikutnya yaitu yang ketiga, kata Nabi SAW, wa idza stansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Ya, seorang disunahkan untuk menasihati saudaranya, ya. Ada seorang sahabat yang mengatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah wal nushi li kulli muslim. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk senantiasa salat dan senantiasa bayar zakat dan senantiasa menasihati setiap muslim. Namun kata para ulama, menasihati seorang muslim secara kita yang mulai maka hukumnya sunnah, tetapi jika dia datang minta kepada kita nasihat maka wajib bagi kita untuk menasihatinya, ya. Terkadang seorang muslim datang kepada kita punya permasalahan, minta nasihat, maka kita kalau mampu kita nasihati. Jangan kita pelit dengan nasihat. Kalau kita mampu nasihati, kasih pengarahan, kasih arahan berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan dalil. Atau misalnya seorang datang kepada kita mengatakan, "Ustaz, ada orang ingin melamar putri saya, Ustaz. Bagaimana menurut antum? Antum kan mengenal orang tersebut." Maka kita berusaha menjelaskan dengan jelas orang ini bagaimana, kebaikannya bagaimana, keburukannya bagaimana, menurut kita bagus atau tidak. Ya, kita seakan-akan kita jadi posisi sebagai dia. Ini namanya benar-benar kita seorang nasih, benar-benar memberi nasihat, ingin kebaikan bagi saudara kita. Ya, sebenarnya nasihat itu artinya apa? Ingin memberikan kebaikan bagi saudara kita. Kemudian perkara berikutnya yang keempat, kata Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Jika dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Nanti pembahasan ini secara detail akan datang pada hadis-hadis berikutnya. Kemudian kata Nabi SAW yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah dia. Ini adalah sunnah yang harus kita
kerjakan ya. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya ada orang sakit, tidak semua yang harus mengunjungi, tidak. Tetapi fardu kifayah. Jika sebagian orang sudah mengunjungi, sudah cukup ya. Kalau ternyata saudara kita ini sakitnya lama, jangan kita mencukupkan hanya mengunjung sekali. Tidak, kita bisa kunjung berulang-ulang. Kita kunjungi dan bercengkrama dengan dia, menghilangkan kesedihannya. Kita bawa oleh-oleh buat dia. Bahkan para ulama mengatakan, bahkan meskipun dia dalam keadaan tidak sadar, misalnya dia pingsan, kita kunjungi, tidak jadi masalah, ya. Jadi kita kunjungi dia, bisa, karena paling tidak kita bisa doakan dia meskipun dia tidak tahu, tapi Allah tahu kita sudah mengunjungi dia. Atau paling tidak mungkin setelah dia siuman tersadar, ada yang cerita tadi si fulan mengunjungimu, maka ini akan menyenangkan hatinya. Oh, ternyata si fulan perhatian sama saya sehingga dia tidak jadi berburuk sangka. Atau keluarganya pun tahu ternyata kita mengunjungi dia, ini menyenangkan hati keluarganya. Kemudian yang poin yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Dan kita tahu bahwasanya seorang yang muslim tatkala meninggal juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menyolatkannya akan mendapatkan pahala satu qirat seperti gunung Uhud, dan orang yang mengikuti jenazah sampai mengafankannya, sampai menguburkannya, sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, yaitu masing-masing qirat besarnya seperti gunung Uhud. Demikian saja, kita lanjutkan pada hadis berikutnya pada pertemuan esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.